Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK di Ultimate Cooking and Info. Baiklah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai updatean Ultimate untuk bulan Agustus ini. Dan mohon maaf jika untuk pembahasan kali ini agak telat karena ada ya seperti biasa lah yang teman-teman semuanya tahu kalau gue juga ada mikir aktivitas yang harus kujalani ya. Jadi hak dimaklumi. Jadi langsung aja kita akan mengecek untuk updatean selanjutnya untuk Decade ya pada bulan Agustus ini. Jadi berikut awal majalah diterbitkan dengan menunjukkan gambar yang satu ini. Nah, ini adalah awal si Trigger dan Decade team up untuk bulan Agustus ini. Gue gak tahu ini antara akhir Agustus atau awal September mengenai kemunculan Trigger sama Decade pada malam hari ya. Ini kemungkinan besar mereka menghadapi boss pertama nih atau sebagai partisipasi untuk teman Trigger yang akan membantu Decade menghadapi makhluk Spear. Dan di sini kita juga lihat mengenai Kengo yang memakai uniform barunya ya. Ya mungkin dia habis menjelajahi suatu tempat untuk dia jelajahi di alam semesta nih. Gak tahu dia kemana, ya pasti dia dalam perjalanan tersebut dia mendapatkan senjata terbaru bagi Ultraman Trigger yaitu Ultra Dual Sword. Nah itu pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan kemungkinan besar ini bakalan diberikan sepenuhnya oleh Decade yang akan menjadi hak untuk Decade sebagai pemilik baru senjata tersebut. Ya karena cerita ini menceritakan tentang si Ultraman Decade bukan? Nah, jadi berikut ya. Ini team up yang lainnya nih, gambar lainnya maksudnya, yaitu mengenai Trigger sama Decade. Dan di sini kita juga bisa melihat si Kanata dan juga Kengo berubah secara bersamaan. Dan uniknya di sini si Kengo tidak memakai Ultra Deflasher ya, mungkin karena dianggap tapinya kayak anak emas seperti Ultraman Z gitu kan yang sempat memakai gas lens untuk sebagai gantinya gitu. Namun di sini benar-benar sama sekali tidak di nerf ya untuk Ultraman 3. Dia tetap memakai alat perubahannya sendiri. Di sini kita bisa melihat mengenai Kengo memakai gas lens seperti biasanya. Ya karena itu memang milik si Kengo untuk berubah jadi Ultraman 3 kan. Sedangkan untuk Decade ya kita ketahui dia masih memakai Ultra Deflasher untuk perubahannya menjadi Decade. Karena kalau misalnya dia pakai gas lens ya mungkin gak tahu kayak gimana ya kalau misalnya dicuekin atau, tapi yang pasti semoga item perubahan Ultra Deflasher ini jadi lebih banyak berlaku ya dalam penjualannya seperti Ultra Z Riser. Dan tidak hanya itu saja, di sini ada kemunculan Megalozoa. Dan di sini kita bisa melihat bentuk lainnya ya, yang dimana si Megalozoa ini kerasukan Spear juga yang menjadikan monster tersebut bernama Spear Megalozoa. Di sini teman-teman semuanya juga bisa melihat apa ya, bagian durinya tuh yang merupakan spear yang telah berhasil memasuki monster tersebut. Dan ini teman-teman semuanya juga bertanya ya, apakah itu adalah si Camilla? Yap, benar. Di sini teman-teman semuanya juga lihat bahwa ternyata Camilla mantan kekasihnya si Trigger masih hidup. Wow. Di sini kita juga bisa melihat ya mengenai si Kengo sama Yuna yang bakal comeback di seriesnya Ultraman Decade. Cuman gak ada si Akito sama sekali, sangat disayangkan. Tapi gak tahu bisa jadi si Akito hanya muncul sebagai voice aja kah atau suaranya gitu. Kemungkinan si Kamiya masih menargetkan si Kengo dan juga Yuna. Ya, ternyata urusan mereka masih belum selesai ya setelah akhir dari serial Ultraman Trigger. Kemudian mengenai bumi yang kembali dalam berbahaya karena kemunculan Scanner, si Kengo pun
segera kembali ke bumi. Jadi alasan si Kengo kembali ke bumi karena kemunculan si Camilla. Aduh, kukira bakal membantuin si Deckard untuk mengalahkan para spirit tersebut. Cuman dia menjadikan pertanyaan, bagaimana si Kengo itu bisa memasuki bumi tersebut, sedangkan bumi tempat Kengo dan juga Kanata atau Asumi itu berada masih diselimuti oleh spirit field yang membuat mereka tidak bisa kemana-mana. Dan hanya ada satu kunci yang dimana kemungkinan besar si Trigger kan kemungkinan dalam perjalanannya dari luar bumi itu kan mendapatkan senjata barunya, kemungkinan dengan menggunakan senjata Ultra Dual Sword itu yang merupakan senjata barunya itu untuk melintasi spirit field tersebut agar bisa masuk ke bumi. Nah, itu kalau menurut pendapatku ya. Kalau teman-teman semuanya misalnya memiliki pendapat yang lainnya, silahkan kalian komen di bawah ini. Kemungkinan si Kengo bakalan ikut membantu God Select ya, sesama God Select sih, meskipun berbeda seragam gitu. Dan tak hanya cuma Kengo, di sini Yuna juga ikut sertakan untuk membantu masalah yang harus mereka hadapi untuk menghentikan si Camilla. Dan saat ini pesimis nih, bagaimana si Camilla itu pasti selamat dari eksiden tersebut. Maksudnya setelah kekalahannya oleh si Trigger Suit itu, dia kan menghilang. Dan bagaimana dia bisa kembali? Kemungkinan saja si Camilla itu kayak Trigger, yang dimana dengan diserang oleh finishing yang lebih kuat, tetapi tetap bisa kembali gitu. Mungkin pada akhirnya si Camilla bakal senasib sama Trigger kah? Ya, sama-sama bakal menghilang sepenuhnya. Ya, kita akan check it up nantinya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat mengenai team up si Trigger dan juga Deckard untuk mengalahkan Spear Megalozoa. Dan kemudian ini setelah episode 7 ya. Berarti persis banget ini seperti episode 8 kalau menurutku nih. Apalagi di sini ada beberapa scan yang masih bertarung melawan Megalozoa ya, atau Spear Megalozoa. Dan tidak lupa untuk perubahan type change Trigger dan juga Deckard yang disertakan Ultraman Trigger yang menggunakan Ultra Dual Sword dalam wujud power type-nya di sini. Tuh. Kemungkinan besar si Camilla bakalan muncul pada episode 7. Nah, itu persis banget ya, dimana setiap episode 7 itu bakalan ada kolaborasi dari sebelumnya dan juga seterusnya gitu. Dan yang terakhir mengenai mainan yang paling ditunggu untuk para Ultra fans, yaitu Ultra Dual Sword. Biar aku analisa yang mengenai senjatanya satu ini. Boleh juga sih kalau menurutku ya. Hanya saja bagian pedangnya itu agak pendek banget daripada senjatanya si Trigger yang Circle Arms ya, Circle Arms. Namun di sini dalam memindai kartunya itu lumayan lah, yang dimana bisa scan dan juga membaca finisher dalam masing-masing kartu Ultra Dimension atau Most Dimension atau segalanya gitu. Dan tidak hanya itu saja, ini kemungkinan untuk mengakses Ultra Dual Sword dalam mode Deckard harus mencolokkan dual hyper key ke senjata tersebut agar bisa diakses dalam mode Deckard. Tapi nggak tahu kenapa dalam Trigger mode ini itu seperti tidak dimasukin hyperkey-nya, atau hanya dikhususkan untuk si Deckard saja kah dalam men-scan kartu tersebut, sedangkan kemungkinan untuk hyperkey-nya itu hanya satu aja, kayak
untuk mengakses mode decker saja gitu, bukan kayak baca finisher. Tapi yang pasti ini emang khusus untuk decker sih, sebagai warisan senjata dari trigger untuk si decker itu sendiri. Dan ini akan membantu decker dalam menghadapi musuh yang akan mendatang nantinya yang lebih kuat dengan menggunakan senjata ini. Ini kalau teman-teman semua juga bisa melihat, untuk mengakses mode decker pun harus mencoloki ultra dual key di sini. Tuh, dual standby ready. Lalu di sini baru bisa mengakses kekuatan masing-masing kartu ultra dimension ataupun most dimension. Contohnya si decker flash ya, dan juga trigger multi. Jadi terbentuknya ultra combo. Dan begitu sebaliknya ya, untuk monster dimension card itu kemungkinan monster combo yang bakal dibaca. Lalu dengan men-scan kedua kartu tersebut, lalu tercipta suara yang bakal keluar ya, dual flash multi scram. Wow, perkumpulan dalam wujud type mereka ya. Nah, itu merupakan finisher dalam dalam bentuk senjata ultra dual sword mode decker. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah untuk pembahasan kali ini ya, mengenai updatean Ultraman Decker pada bulan Agustus ini. Dan katanya untuk bulan Agustus ini juga Ultraman Decker hanya menayangkan 3 episode saja ya, dimana untuk tanggal 13 katanya seperti biasanya libur ya, atau kemungkinan bakal recap oleh Alien Matron si Maruzu. Jadi untuk selanjutnya baru tayang pada episode biasanya untuk penayangan yang terbaru untuk ceritanya Ultraman Decker. Selanjutnya kita akan nantikan updatean Ultraman Decker pada bulan September nantinya. Dan kemungkinan menurutku kalau trigger ini bakalan muncul di Ultraman Decker setelah Ultra Galaxy season keempat kah? Soalnya mungkin mengikuti berdasarkan urutan ceritanya, seperti akhir dari ceritanya Ultraman Group, lalu ke Ultra Galaxy season pertama, lalu Ultraman Tiger UGF S2, lalu Ultraman Z UGF 3, begitu seterusnya gitu. Bisa saja seperti itu perkiraan dan cerita yang akan terus berlanjut mengenai sejak Ultraman. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih. Semoga subscribe dan jangan lupa like, komen, dan sebelum ini dapat mengetahui video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel Jatuh Tagar Cepat. Dan apabila beda kesalahan ya kekurangan serta apa yang kurang ucapin pada teman-teman semua, top putus-putus mohon dimakan sebesar-besarnya, karena gua bukan makhluk sebenar dari yang sebenarnya itu hanya seperti Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.